Karena terkadang orang-orang yang berpoligami, mohon maaf dengan seluruh penghormatan saya, kadang-kadang poligami itu yang terjadi sekarang, itu bukan mengikuti sunnah Nabi. Kadang-kadang mengikuti sunnah syahwat. Ya kan? Cuman ditempelin dengan istilah sunnah Nabi. Karena kalau mau betul-betul neladani Nabi, nikah janda-janda lah. Ya iya kan? Sunnah Nabi bu, benar nggak? Terus beliau itu menikah dorongannya bukan syahwat. Nabi itu udah jelas. Kalau beliau dorongannya syahwat, nih saya perempuan pertama yang beliau nikahi adalah seorang perawan. Ternyata kenyataannya seorang janda. Dan beliau ketika menikah, pertimbangannya itu kemaslahatan. Kemaslahatan dakwah Islam. Kadang-kadang perlu membangun pertemanan dengan salah seorang sahabatnya seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Menikahi putrinya namanya Hafsah. Hafsah punya suami namanya Khunais. Khunais wafat di peperangan Uhud. Ditawari kepada Abu Bakar, kepada Utsman. Gak mau. Nabi merasa empati kepada sahabatnya. Dinikahin seorang janda. Seorang janda. Poligami di era sekarang kadang-kadang mengakibatkan efek buruk yang kadang berdampak pada anak, pada keturunan, pada keutuhan rumah tangga itu sendiri. Dari beberapa cerita tadi, ini menggambarkan beberapa perilaku istri Ya. yang konotasinya sepertinya kurang baik gitu. Iya. Apakah dari cerita-cerita tadi, kelakuan istri seperti itu bisa dikatakan sebagai nusyuz? Ya. Yang kedua, apakah ketika ini dipandang nusyuz dalam agama, ketika suaminya bersabar, apakah nusyuznya hilang Ustaz? Maksudnya enggak berlaku nusyuz gitu ya, karena kesabaran dari seorang suami tadi. Itu Ustaz barangkali, makasih. Iya, ada kalanya kan kesalahan istri kita akui itu kesalahan. Tidak ada yang mengingkari itu kan. Dengan menceritakan begini, seperti yang tadi saya katakan, tidak berarti kita itu mentolerir atau membolehkan atau membiarkan. Tetap ya Pak, sebetulnya kalau ada kasus begini, tetap harus jadikan perhatian, jangan sampai itu terulang gitu loh. Begini maksud saya, itu perempuan-perempuan yang berlaku begini, hati-hati loh. Di akhirat itu akan ada pertanggungjawaban. Itu Anda merugi serugi-ruginya. Ya kan? Suami yang melakukan hal yang sama kepada istrinya, hati-hati. Dia akan merugi serugi-ruginya, akan dituntut itu. Jadi bukan berarti kalau misalnya suaminya bersabar kemudian selesai. Enggak, akan ada pertanggungjawaban. Yang merugi itu ya orang yang melakukan. Yang menjadi korban, ya dia akan menabung pahala. Dia akan menerima pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu tergolong sebagai nusyuz? Itu bukan nusyuz lagi. Itu durhaka, itu jelas itu. Durhaka kan? Kedurhakaan yang nyata itu. Suaminya memaafkan. Karena toleransi dari dalam dirinya itu. Tapi apakah itu menjadikan perbuatannya halal? Atau menghilangkan statusnya sebagai perbuatan durhaka? Ya tidak. Tetap itu sebagai sebuah kedurhakaan. Cuma barangkali ini mah barangkali ya di akhirat nanti. Kalau itu dibangkitkan tuh dua orang itu. Syekh Ali Al-Khawas dengan istrinya, atau siapa Imam Ibnu Ajibah dengan istrinya. Kalau saya melihat hakul yakin, aulia itu Pak, di antara kehususan mereka yang kadang nggak kita miliki apa, punya kejernihan hati yang bening, nggak seperti kita, nggak ada rasa dendam sama sekali sama orang itu. Itu susah kita bayangkan Pak. Saya aja kadang-kadang nggak bisa ngebayangin tuh, ada manusia kayak gitu ya. Coba itu kayak tadi itu, sepanjang rumah tangga nggak pernah tidur sama bininya dalam keadaan damai katanya tuh. Bisa hidup kayak begitu karena mereka itu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya itu bersih, gak ada kotoran sama sekali, tahu gitu loh bahwa ini adalah pelanggaran, ini adalah kedurhakaan dalam pandangan agama. Tapi mereka apa? Mewarisi akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di peristiwa Fathu Makkah 23 tahun mau dibunuh sama kaumnya, diperangi, dicaci maki dengan berbagai macam cara. Tahu ketika orang Makkah dikumpulkan, beliau datang dengan ratusan ribu sahabat, beliau berdiri dan berkhutbah, khutbahnya terbaca sekarang di kitab-kitab sirah. Beliau berkata apa kepada orang-orang yang dulu musuhinya itu? Selama bertahun-tahun, selama puluhan tahun beliau ingin dibunuh, dicaci maki, diusir, diperlakukan dengan cara yang buruk seburuk-buruknya. Apa kata beliau? La tathriba alaikumul yaum. Tidak ada celaan bagi kalian sekarang. Idhabu fa antumut tulaqa. Kalian pergi semuanya, kalian bebas. Tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa ingin membalas. Wali itu begitu. Nah, itu di antara keberuntungan perempuan-perempuan ini nih. Dapat suami yang wali, yang kalau nanti di hari pengadilan, kayaknya sih ya, kayaknya dimaafin sama suaminya, gak bakal dituntut. Tapi apakah itu menafikan statusnya sebagai nusyuz dan perbuatan dosa? Ya tidak, tetap itu dosa. Bedanya dimaafin doang. Kalau dimaafin kan, masalahnya kita nggak pernah tahu di alam akhirat kayak gimana.
Di alam akhirat nanti gimana? Ibu jangan sampai ya punya suami kebetulan soleh nih, rajin zikir, rajin hadir majelis taklim, terus bisa semena-mena. Oh jangan salah, siapa tahu di alam akhirat nanti perlakuannya berbeda loh. Bisa jadi suaminya nuntut gimana ayo. Nah, rugi kita. Ah, tapi aulia secara umum punya begitu, punya tasamuh, punya rasa toleransi yang sedemikian tinggi, kejernihan batin yang mereka miliki menghalangi mereka untuk bersikap dendam terhadap sesama orang, apalagi istrinya sendiri. Saya kira begitu ya, saya kira begitu. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari pasangan kayak begini. Nah, ada lagi kisah apa? Ada sebuah syair saya mau menyampaikan ini. Kata salah seorang ulama bilang begini, qila li a'rabi, dikatakan kepada salah seorang Arab Badui, man lam yatazawwaj imra'atain lam yadzuq halawatal 'aish. Siapa yang tidak pernah menikah 2 kali, maka dia tidak akan pernah mendapatkan kenikmatan hidup. Ada orang ngomong kayak gitu. Siapa yang enggak poligami, maka dia tidak akan mendapatkan manisnya kehidupan. Kata orang ada bilang kayak gitu. Fatazawwaja imra'atain, tiba-tiba dia menikahi 2 bini. Apa yang terjadi? Thumma nadim. Dia menyesali perbuatan itu. Tadi dia bilang, siapa yang tidak berpoligami, maka dia tidak akan merasakan manisnya hidup. Poligamilah dia. Nyobain 2 istri. Dia menyesali pilihannya sendiri. Karena terkadang orang-orang yang berpoligami, mohon maaf dengan seluruh penghormatan saya, kadang-kadang poligami itu yang terjadi sekarang, itu bukan mengikuti sunnah Nabi. Kadang-kadang mengikuti sunnah syahwat. Ya kan? Cuman ditempelin dengan istilah sunnah Nabi. Karena kalau mau betul-betul neladani Nabi, nikah janda-janda lah. Ya iya kan? Sunnah Nabi Bu, benar nggak? Terus beliau itu menikah dorongannya bukan syahwat. Nabi itu udah jelas. Kalau beliau dorongannya syahwat, nih saya perempuan pertama yang beliau nikahi adalah seorang perawan. Ternyata kenyataannya seorang janda. Dan beliau ketika menikah pertimbangannya itu kemaslahatan dakwah Islam. Kadang-kadang perlu membangun pertemanan dengan salah seorang sahabatnya seperti Sayyidina Umar bin Khattab, menikahi putrinya namanya Hafsah. Hafsah punya suami namanya Khunais. Khunais wafat di peperangan Uhud, ditawari kepada Abu Bakar, kepada Utsman, nggak mau. Nabi merasa empati kepada sahabatnya, dinikahin seorang janda. Seorang janda. Poligami di era sekarang kadang-kadang mengakibatkan efek buruk yang kadang berdampak pada anak, pada keturunan, pada keutuhan rumah tangga itu sendiri. Itu terjadi Pak. Setelah bapaknya meninggal, disyukurin sama anaknya, kemudian anaknya bersengketa warisan bapaknya, dari bini pertama, bini kedua, gak ada keharmonisan. Akhirnya apa yang terjadi? Alih-alih menjadi sunnah Nabi, kadang-kadang poligami itu bisa menimbulkan efek yang buruk. Di era sekarang, kalau kata guru saya nih, mazhab guru saya, yang sunnah itu monogami. Kenapa? Ujian hidupnya udah makin banyak sekarang. Kalau nambah bini, atau ujian hidupnya sampai makin berat lagi kan? Nambah bini itu tanpa kita sadari menambah ujian demi ujian. Mending kalau bini keduanya lebih baik dari bini yang pertama. Bagaimana kalau dia lebih buruk? Kalau istri ketiga, bagaimana kalau dia lebih buruk lagi? Semakin bertambah beban hidup, semakin bertambah ujian, semakin susah kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau zikir, mau pergi ke masjid, yang dipikirin masalah bini pertama belum kelar, datang masalah bini kedua. Belum bini yang ketiga, belum anaknya, ya kan? Sementara Nabi itu punya akhlak apa kalau urusan dunia? Qanaah, betul tidak? Merasa puas, itu sunnah Nabi yang beneran begitu. Merasa puas dengan kenikmatan dunia yang sudah kita dapat, tanpa mencari-cari kalau istri kita masih bersifat layak untuk kita. Masih bisa menjadi ibu, masih bisa menjadi istri, gak usah nyari bini yang kedua. Nambah masalah doang. Buktinya apa? Itu dia menyesal. Saya kira begitu ya. Baik, ada pertanyaan? Boleh satu lagi? Pak. Mana ini? Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Tengah-tengah. Oh, tengah ya. Fadlan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Pak Ustadz sempat mengatakan bahwa ada sebelumnya kita tahu itu hadis. Nah ini konfirmasi aja, sebenarnya bisa cari di Google ya Tat, tapi dari Ustadz bahwa perceraian itu adalah sesuatu yang halal tapi dibenci Allah. Nah belakangan itu ternyata bukan hadis, itu sebuah kata-kata atau kata bijak lah gitu. Nah mohon konfirmasinya dari Ustadz. Kemudian yang kedua, kita tahu anak, nah ini berharap nanti di sesi-sesi berikutnya ada cerita inspiratif dari anak-anak para waliullah yang istrinya kayak gitu tadi gitu, gimana? Karena kita tahu khususnya sejarah-sejarah Nabi itu anak itu betul-betul cerminan orang tuanya.
ya kan, anaknya Nabi Nuh, anaknya Nabi Lut, seperti itu. Sementara ada yang ibunya solehah banget, yaitu istrinya Firaun, anaknya juga soleh, yaitu Rasul Musa. Nah, demikian Tat dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal memverifikasi apakah itu hadis atau bukan, saya bukan ahlinya. Walakin hakadha sami'at. Itu yang saya dengar. Allahu a'lam. Allahu a'lam bisihatihi. Hanya Allah yang tahu. Allahu a'lam. Bapak silakan tanya ke ahli hadis. Di sini ada kiai ahli hadis siapa? Kiai Auza'i. Oh itu ahli hadis. Tanya sama beliau. Benarkah itu Pak Kiai itu hadis? Jangan tanya Nuruddin. Nuruddin laisa min ahlil hadis. Saya bukan ahli hadis. Hanya mengutip yang saya tahu. Kebetulan begitu. Mungkin benar, mungkin salah. Allahu a'lam. Tapi yang saya tahu begitu. Baik, pertanyaan kedua saya belum paham itu maksudnya gimana Pak? Ini maksudnya begini kali ya. Jadi memang kisah orang-orang yang diuji dengan kedurhakaan anaknya, dengan kedurhakaan istrinya itu dialami oleh sebagian orang-orang pilihan, baik itu nabi maupun seorang wali, tapi itu nggak berlaku secara universal sebetulnya. Kadang-kadang begini Pak, ada wali bukan diuji dengan kelakuan istri ataupun anaknya. Anaknya soleh, istrinya soleha. Istrinya ahli ibadah, suaminya ahli ibadah. Ujiannya di apa? Di penyakit. Kadang-kadang ada yang kayak begitu. Kadang-kadang ujiannya bukan di penyakit, tapi di pekerjaan. Dikasih keterhimpitan duniawi. Kesusahan mencari pekerjaan. Diuji dengan kefakiran, ada. Ada yang diuji dengan pengikut, ada. Di antara aulia-aulia pilihan Allah Subhanahu wa taala diuji dengan kelakuan pengikutnya. Keluarganya sih baik, pengikutnya itu yang kurang ajar, ada. Walhasil itu kisah-kisah kalau kita baca dengan kejernihan iman bisa memberikan pelajaran berharga Pak. Saya kira ini untuk menutup majelis ini. Pelajaran berharganya apa? Itu bisa mengoreksi keraguan sebagian orang. Karena Bapak bisa cek di luar sana masih banyak kita jumpai orang-orang yang berpandangan bahwa kalau kita beragama dan beriman maka masalah hidup kita itu bisa berkurang. Betul tidak? Salah. Salah itu cara pandang begitu. Soalnya nanti begini Pak, kalau dia merasa sudah beriman, sudah sholat, sudah melakukan amalan-amalan sunnah, kemudian dia diuji dengan ujian yang berat, dia akan bertanya sama Tuhannya, kok begini ya Allah? Kok seperti tidak adil ya Allah, aku sudah menyembahmu, aku sudah beribadah, mengamalkan yang sunnah-sunnah, sementara ujiannya semakin berat, betul tidak? Karena cara pandangnya sudah salah sejak awal. Dia mengira bahwa imannya dan amal ibadahnya itu bisa menghilangkan ujian hidup dari dirinya, dan itu salah. Yang benar adalah orang beriman itu imannya tidak lantas menghilangkan masalah hidup, tapi dia akan diberikan kekuatan dalam menjalani ujian hidup. Jadi iman itu bukan menghilangkan masalah, tapi membuat kita kuat dan bertahan dalam menghadapi masalah. Dan itu yang kita butuhin kan sebenarnya. Soalnya kalau kita lari dari masalah, kita akan tercebur ke dalam masalah yang lain. Anda lari dari satu masalah, masalahnya sudah menunggu dan begitu seterusnya, nggak ada kelar-kelarnya. Sejak awal dunia ini Allah ciptakan bukan sebagai darul jaza, bukan tempat pemberian balasan, tapi darul ibtila, tempat Allah memberikan ujian. Makanya kalau ada anak-anak muda yang jadi ateis gara-gara merasa kok seperti tidak adil ya kehidupan ini, ya bukan tidak adil, Anda yang sudah salah perspektif dalam melihat dunia. Anda mengira dunia ini tempat pemberian balasan. Ada orang baik harusnya baik dong. Ada orang jahat harusnya jahat dong. Harusnya keburukan dong yang dia dapat, betul? Ya karena Anda salah melihat dunia ini. Anda melihat dunia ini sebagai tempat pemberian balasan dan itu keliru. Yang benar adalah dunia ini Allah takdirkan sebagai darul ibti. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawan. Kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Karena itu kalau mau mencari balasan, jangan di sini. Kalaupun ada balasan di sini Pak, itu ibaratnya kayak DP, baru DP doang. Kalau Allah ngasih kita balasan waktu kita sedekah, dikasih keberkahan rezeki, itu nggak ada apa-apanya Pak dengan balasan yang Allah janjikan di alam akhirat nanti. Ibaratnya kita dikasih DP dulu nih. DP kalau istilah bahasa zaman sekarang, dikasih DP aja kita senangnya udah minta ampun, kan kira-kira begitu. Apalagi dengan kenikmatan sorga yang Allah janjikan di alam akhirat sana. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtim hadzal majlis bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.